Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih jemaat Tuhan Living Word Community, kita bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Meskipun masih beribadah secara online, saya percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap dapat memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin saudara. Dan pada hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Refrin Delby Langitan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar boleh membebaskan kita sehingga hidup kita sungguh-sungguh merdeka. Ada amin saudara. Mari sebelum kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Melayakkan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi predikat sebagai orang benar. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan kami, melainkan oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu Kalvari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di siang hari ini kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan syukur kami, kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mau tinggikan Kau. Terima kasih Tuhan, biar berkatalah Kau atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, kami siap menyembah dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau puji Dia. Bapak kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang sanggup membebaskan setiap kita. Kuasa yang sanggup menyelamatkan. Nama Yesus. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, sumber batu keselamatanku, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada dalam nama Yesus. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
kuasa, nama yang memberikan kita, nama yang memberikan kebebasan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, siapa namanya? Yesus, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Kau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang mulia di bumi surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, ada sedikit pengumuman akan saya sampaikan, yaitu pada hari Rabu kita ada komsel atau klub yang akan diadakan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Kamis juga ada, namun formatnya English Service di pukul yang sama, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Sabtu malam ada DI pada pukul yang sama, 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Haleluya, haleluya. Oleh darah Yesus kami bebas. Kami dibebaskan dari kuasa dosa. Kami dibebaskan dari hukum pertambaan. Terima kasih Tuhan buat karyamu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. His power set me free, feeling victorious. His blood, His power set me free, feeling victorious. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu yang membebaskan setiap kami. Kuasa nama-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Kami hidup dalam kemerdekaan Tuhan yang sejati. Makasih Bapa, ucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah taruhlah telinga seorang murid sehingga kami boleh dapat mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan menyambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, the living word yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Saudara, saya percaya semua kita ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dan tentunya kita harus tetap semangat,
kita melihat perkembangan untuk kesehatan bangsa kita, khususnya menghadapi pandemi, sudah mulai menurun, dan khususnya kita di Jakarta sudah dikurangi dari pada minggu-minggu sebelumnya yang begitu ketat. Sekarang beberapa tempat sudah ada kelonggaran, kita bisa makan di restoran. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat kita rindukan tentunya semuanya. Dan kita bersyukur, saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam situasi ini, karena apalagi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tetap punya pengharapan di dalam Dia. Haleluya. Hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita tahu kita di bulan Agustus ya, di Indonesia, di negara kita adalah bulan di mana kita merayakan kemerdekaan, tanggal 17 Agustus tepatnya. Itu sebabnya saya rindu untuk juga membawa tentang tema ini, di mana saya kasih tema tentang sungguh-sungguh merdeka, tema dari sharing pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk anugerahmu, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, beribadah dan mendengarkan kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami menikmati kebenaran-Mu ini, kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami yang siap mengajar kami, menuntun kami, bahkan memampukan kami. Ketika kami mendengar firman ini mengajar, mengarahkan kami sehingga hidup kami berjalan dalam kepastian bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan di atas kami semua, sehingga kebenaran-Mu ini jadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap mau belajar bersama kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya sekali lagi berikan temanya adalah sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Nah, kalimat ini saya ambil dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 dia berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini adalah pernyataan yang begitu jelas, begitu tegas dari Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Galatia. Nah, tentunya ayat ini, ungkapan ini ada alasannya. Rasul Paulus mengungkapkan ini kepada jemaat Galatia karena ternyata jemaat Galatia mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain yang diistilahkan oleh Rasul Paulus Injil lain. Nah, dulu saya tidak memahami apa maksudnya Injil lain, atau adakah berita-berita palsu atau Injil-Injil yang dikarang sendiri oleh pengajar-pengajar atau guru-guru palsu saat itu. Tetapi ternyata kalau kita baca lebih dalam lagi mempelajarinya, Injil lain artinya adalah Injil yang utuh yang dicampur dengan hukum Taurat. Jadi dua-duanya adalah kebenaran. Hukum Taurat itu adalah kebenaran sesungguhnya. Hukum Taurat adalah suci, kudus, itu adalah dari Tuhan. Tetapi pada saat kita ada di dalam zaman anugerah, di saat Yesus sudah mati di kayu salib, dia naik ke sorga, dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan kemudian saat ini diberikan Roh Kudus kepada kita kemudian masuk dalam kebenaran Kristus. Maka hukum Taurat sudah hilang kuasanya, tidak diberlakukan lagi kepada kita karena sudah digenapi oleh Yesus. Sekali lagi ya, ini mungkin kalimat yang sederhana. Tidak berlaku lagi, tidak dituntut kepada kita karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan dihapuskan
hukum Taurat itu tidak dihapuskan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan atau menghapuskan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Nah, untuk siapa Yesus menggenapi hukum Taurat ini? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita, untuk orang yang mau percaya kepada Dia, untuk dunia ini. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya, ia serahkan untuk dunia ini. Siapapun yang di dunia ini meresponi salib Yesus, pengorbanan Yesus, dia langsung masuk dalam kebenaran Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, waktu itu di Galatia, kita kembali ke Galatia, jemaat di sana mulai dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran yang menarik kembali hukum Taurat. Nah, di mana kalau saudara lihat di pasal 2, kita lihat Galatia 2 ayat 3-5 dikatakan begini. Ini salah satunya. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Nah, perhatikan. Kita mulai temui apa yang menjadi alasan surat Galatia ditulis. Karena ada orang-orang atau saudara palsu di sini disebutkan. Saudara palsu yang menyusup. Nah, untuk apa? Mendesak supaya hukum Taurat atau mereka yang sudah hidup, bahkan Rasul Paulus, orang-orang yang bersama dengan Rasul Paulus itu dipengaruhi oleh hukum Taurat. Nah, dikatakan begini. Yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang pembebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Dari mana? Nah, kita kan bicara mengenai kemerdekaan ini. Bicara sungguh-sungguh merdeka. Kita merdeka dari mana? Dari tuntutan hukum Taurat itu. Nah, waktu kita merdeka adalah saat kita masuk bersama dengan Yesus. Yesus yang membebaskan kita, dikatakan di sana. Dan supaya dengan jalan itu mereka dapat diperhambakan. Mereka dapat memperhambakan kita. Jadi, saudara-saudara palsu ini menyusup masuk, menarik kembali hukum Taurat, dicampur dengan Injil yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan yang diikuti oleh orang-orang yang bersama dengan Paulus. Mereka menyusupi itu supaya orang-orang mau disunat lagi, mengikuti hukum Taurat. Bahkan bukan hanya itu, ada banyak ketentuan-ketentuan hukum Taurat dibawa lagi oleh saudara-saudara palsu ini, oleh pengajar-pengajar palsu, untuk supaya dilakukan. Nah, kalau melakukan hal itu, maka pasti orang yang melakukannya otomatis keluar dari anugerah. Dia dengan sengaja dia menempatkan posisi keluar dari anugerah itu sendiri. Dia mau melakukan hukum Taurat, akhirnya pengorbanan Yesus jadi sia-sia. Itu banyak sekali ungkapan itu di dalam Galatia ini. Nah, terus kita melihat ini adalah salah satu bukti bagaimana kemerdekaan kita dalam Kristus itu mau diambil, mau dirusak. Nah, saya percaya ada spirit yang jahat di sana, ada kuasa jahat yang mencoba supaya jemaat Galatia tidak mengalami kemaksimalan di dalam Kristus Yesus. Dan hal ini masih tetap terjadi saat ini. Bagi kita sebagai orang percaya, iblis mencoba bukan hanya dari luar dalam pengertian, dalam kemasan yang kasar, yang keras, berdosa, menentang kita dengan dosa atau dengan kejahatan. Dia menyuruh kita untuk misalnya berbohong, mencuri, membunuh, bukan itu. Tetapi ia mempengaruhi dengan hal yang betul-betul yang begitu tersamar. Begitu tersamar, kelihatan itu kebenaran, tetapi itu sebenarnya adalah jebakan, itu adalah perangkap ketika diikuti. Nah, waktu itu Rasul Paulus benar-benar peka dengan apa yang terjadi di jemaat Galatia, dan kemudian dia mulai menentang pengajaran itu.
Makanya ia masuk begitu keras ya dalam ayat-ayat. Kalau kita baca surat Galatia, dia bilang, kenapa kamu begitu bodoh? Karena kamu sudah punya Kristus, kamu memiliki Kristus. Nah, itu sebabnya dari pelajaran ini kita melihat bahwa Rasul Paulus ingin jemaat di Galatia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, di mana kita tidak lagi diperhamba oleh daging kita, oleh tuntutan hukum Taurat, oleh pengajaran-pengajaran yang salah, tetapi sepenuhnya mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja yang memperhamba, ya, apa saja yang memperhamba kekristenan sekarang? Sebagai orang percaya, saya termasuk adalah orang yang juga mengalami apa yang disebut hamba itu, diperhamba oleh pengajaran yang salah. Nah, sebagai orang percaya, kita kalau melihat firman Tuhan itu membukakan secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan Yesus. Tetapi banyak dari kita, termasuk saya, juga hidup dalam setengahnya. Jadi semua yang sudah disiapkan Yesus, kita hanya tahu, bahkan menghidupi setengahnya. Bahkan ada sedikit pandangan bahwa yang lain itu kayak kurang rohani. Yang lain itu kayaknya ekstrim. Padahal bukan, itulah kasih karunia. Itulah anugerah, itulah yang telah diberikan kepada Kristus kepada kita. Saya pernah mengalami itu, terjebak di dalamnya. Dan harus terus memperbaharui pikiran untuk menerima sepenuhnya kemerdekaan Kristus. Kalau tidak, kita tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus. Nah, salah satu yang membuat itu adalah pengajaran yang kita terima. Pengajaran yang kita terima. Itu sebabnya saudara dalam Lukas 8 ayat 18, dia katakan begini, Tuhan Yesus yang katakan. Dia berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, dari ayat ini kita perhatikan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memperhatikan apa yang mereka dengar. Karena apa yang kita dengar itu akan masuk dalam telinga kita, itu akan dikelola oleh pikiran kita. Kemudian kalau itu terus-menerus kita dengar, itu jadi kebenaran dan itu akan kita percayai. Wah, itu kemudian akan jadi jebakan, karena kalau itu masuk hal-hal yang salah, maka itu akan jadi kebenaran dalam kehidupan kita pribadi. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita harus hati-hati mendengar. Kalau saya tarik kembali ke belakang ya, ke dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 kita mengingat apa yang terjadi dalam Taman Eden waktu itu. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Saya akan baca, ini sesuatu yang sangat familiar kepada kita. Kejadian 3 ayat 8-11 dia berkata begini. Kejadian 3 ayat 8-11. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar," ini jawaban Kain ya. Jawaban Adam. Adam menjawab kepada Tuhan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, lihat, ada 3 karakteristik yang terjadi dalam kehidupan Adam ketika dia mendengar dan menerima sesuatu yang salah dari iblis. Kita tahu waktu itu sebelumnya mereka jatuh dalam dosa. Hawa menerima informasi, mendengar informasi yang salah dari iblis yang kemudian mengakibatkan mereka jatuh. Mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat.
Dan kemudian karena mereka melakukan itu, mereka bersembunyi, mereka merasa salah. Ketika Tuhan datang, Tuhan Allah datang waktu itu di taman, mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka telah mendengar sesuatu yang salah, yang kemudian mereka terima itu dan mereka lakukan. Jadi mereka bukan hanya mendengar, merenungkannya, tidak, tapi mereka melakukannya, mereka menghidupinya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, yang menarik di sini adalah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, suara langkah Tuhan yang masuk ke taman itu adalah sesuatu yang membawa sukacita kepada mereka. Sesuatu yang membahagiakan. Mereka hidup dalam kebebasan. Mereka hidup dalam kemerdekaan. Mereka hidup dalam sukacita besar. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah terintimidasi. Mereka nggak telanjang. Dan mereka nggak bersembunyi. Jadi waktu Tuhan datang itu justru adalah sesuatu yang sangat mereka dambakan. Karena mereka bisa bertemu dengan Allah pencipta, dan kemudian mereka bisa bisa bersekutu bersama-sama, sesuatu yang sangat indah. Tetapi ketika mereka jatuh, disitulah mereka diperhamba karena mereka salah mendengar. Dan sejak itu, saudara, kehidupan atau sejarah dalam kehidupan manusia mengalami perubahan yang begitu drastis. Kenapa? Karena sekarang manusia tidak bisa lagi terhubung dengan Tuhan. Manusia masuk di dalam ikatan penjajahan dosa. Sejak itulah manusia kehilangan kemerdekaannya. Manusia kehilangan kebebasannya. Manusia kehilangan segala sesuatu yang baik. Ingat, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadi seluruh ciptaan termasuk manusia, ya, karena yang istimewa dari seluruh ciptaan itu adalah manusia itu sendiri. Yang lain itu adalah hanya supporting aja, yang mendukung kehidupan manusia, keberadaan manusia. Karena kita tahu manusia adalah perwakilan Allah, di mana mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengelola segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena itulah Adam dan Hawa memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang penuh dengan jiwa yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan roh mereka penuh dengan kebebasan. Mereka terhubung dengan Tuhan. Jadi roh, jiwa, dan tubuh mereka alami satu kemaksimalan yang luar biasa. Hidup penuh dengan kemerdekaan, hidup penuh dengan sukacita. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, semua privilege, semua keistimewaan, semua kehormatan, kemuliaan yang ada pada mereka tersembunyi, jatuh semua. Dan kemudian membawa mereka, karena kehilangan kemuliaan Allah, mereka kemudian menjadi tidak layak. Dan itu dirasakan langsung oleh mereka berdua, Adam dan Hawa. Makanya mereka bilang mereka bersembunyi ketika mendengar langkah Tuhan. Nah, dari sinilah kemudian manusia berada dalam satu perangkap dosa yang dimana tidak ada satu manusia pun bisa menyelesaikannya. Nah, berjalannya waktu ketika manusia itu ada, Tuhan tetap bersama-sama dengan manusia. Ini adalah anugerah, ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia. Selama ini saya merasa, saya mendengar, ya bahkan saya mengkhotbahkan bahwa Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Ternyata tidak. Tuhan menuntun mereka keluar, karena kalau tidak, mereka akan makan
buah pohon kehidupan. Ya, kita tahu cerita ini. Tapi yang saya mau angkat adalah Tuhan bersama-sama keluar juga. Dibuktikan dengan apa? Tuhan berbicara kepada Kain dan Habel. Tuhan menuntun mereka. Tuhan berfirman kepada Kain dan juga Habel. Tuhan sedang berbicara kepada Kain di sana. Luar biasa. Tuhan meresponi darah yang berseru dari darah Habel. Berarti Tuhan ikut bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan gak jadi eksklusif dan kemudian membuat istana yang megah di Taman Eden dan biarkan manusia itu pergi ke daerah tanah bagian timur ya, dan kemudian membuat manusia itu cemburu, sedih. Enggak. Tuhan itu keluar, Tuhan itu membawa dan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, nah ini yang penting kita tahu. Puji Tuhan, ini yang penting kita tahu. Manusia kemudian tidak sadar bahwa ia ada di posisi yang salah. Sekali lagi, manusia kemudian lupa diri bahwa dia hidup tidak normal. Hidup dalam kehidupan yang tidak seharusnya, di mana ia harus bekerja keras, dia harus menderita, sakit melahirkan, kemudian berjalannya waktu, pembunuhan, kesakitan, sakit penyakit, kemiskinan, ikatan-ikatan yang lain, mereka saling bunuh, kebencian. Tadinya itu tidak ada di Taman Eden. Itu bukan naturnya manusia yang diciptakan Tuhan, bukan sama sekali. Itu terjadi akibat dosa. Dan semakin banyaknya manusia, kejahatan itu semakin mengakar, semakin besar, dan kemudian memenuhi seluruh dunia. Kalau saudara baca sampai Kejadian pasal 9, ada Nuh, kejahatan semakin bertambah. Itu di Kejadian pasal 6 ya, kejahatan makin bertambah. Kenapa? Manusia lupa diri. Manusia merasa itu hidup normal, hidup dalam dosa. Saling menyakiti, saling membunuh, dan seterusnya. Sampai Kejadian pasal 11. Itu terjadi lagi kejahatan demi kejahatan, kesombongan terjadi. Di situ semakin bertambah. Sehingga bahasa itu dikacaukan. Kita tahu cerita ini. Ya, dari Nuh ada air bah yang menimpa seluruh dunia. Yang tinggal 8 orang saja. Wah, itu luar biasa, orang pilihan lagi. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan, menjaga kebenaran, yang sadar diri, ya, yang mengetahui identitas mereka siapa yang sesungguhnya. Manusia yang harusnya terhubung dengan Tuhan. Tuhan mengabaikan atau membiarkan yang lain binasa oleh air bah saat itu, akibat dosa mereka tentunya, akibat dosa, dan membiarkan ada satu bibit kehidupan yang begitu berharga menjaga keselamatan, menjaga hubungan dengan Tuhan, yaitu keluarga dari Nuh. Ya, mereka ini luar biasa. Dan kemudian dari hidup mereka beranak cuculah semakin banyak, dan sampailah kita di Kejadian pasal 11. Di situ makin bertambah orang, kemudian mereka mulai berubah lagi cara pandang mereka. Nah, itu sebabnya singkatnya hukum Taurat itu turun. Hukum Taurat diberikan kepada orang Israel supaya mereka memiliki tata cara kehidupan, tatanan untuk hidup seperti apa sih? Tetapi kemudian Alkitab membuktikan tidak ada satupun orang yang bisa menggenapi hukum Taurat. Tidak ada satupun orang. Dan justru karena hukum Taurat, dosa itu dipertontonkan. Kenapa? Karena manusia nggak sadar. Manusia tidak akan pernah tahu salah atau itu dosa kalau tidak ada hukum Taurat. Makanya hukum Taurat yang kudus itu diturunkan. Tetapi saudara, ketika hukum Taurat itu ada, hukum Taurat itu benar-benar tidak bisa dipenuhi oleh satu manusia pun. Sehingga banyak orang yang mati akibat melanggar perjanjian ini.
melanggar hukum Taurat. Mereka mati binasa bukan karena Tuhan yang membinasakan mereka, tapi karena mereka melanggar janji itu. Jadi otomatis merekalah yang menempatkan diri di luar perlindungan Tuhan. Mereka keluar dari perjanjian. Dan sudah ada ketentuannya, kalau siapa yang keluar dari perjanjian, dia dikutuk. Jadi perjanjianlah yang membuatnya, bukan karena Allah dengan sengaja. Tidak. Tuhan sudah memberikan pilihan. Kita tahu saudara dalam Ulangan pasal 28, pilihlah kebenaran, pilihlah akan Tuhan. Tuhan kasih pilih jelas. Nah, kita kembali kepada Galatia. Di dalam Galatia ini kita melihat Rasul Paulus mengangkat bahwa kita saat ini sudah bersama dengan Yesus, di mana semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus. Di dalam Galatia pasal yang saya akan baca di dalam Galatia 3 ayat 13, dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Wah, ini ayat yang memerdekakan. Ini ayat yang menyelesaikan semua tuntutan. Ini ayat yang melepaskan kita dari jajahan kuasa dosa. Ini adalah ayat yang membuktikan sebagai tindakan yang sudah dilakukan Tuhan, yang melepaskan kita jadi hamba, jadi budak kedagingan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus, sudah mati terhadap hukum Taurat. Nah, dia mati sebagai kita. Dia mengambil posisi kita dan dia mati di kayu salib. Semua tuntutan hukum Taurat ada pada Yesus. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata kepada jemaat di Kolose melalui Rasul Paulus bahwa kamu itu telah dimerdekakan. Kamu telah sungguh-sungguh merdeka. Nah, bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan itu? Galatia 2 ayat 20. Di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menikmati kehidupan yang merdeka di dalam Yesus dengan cara apa? Ayat 20 dari Galatia pasal 2, dia katakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20 ini, saudara, adalah manual hidupnya Rasul Paulus. Dia mengangkat apa sih prinsip atau nilai kehidupan mendasar yang dimiliki oleh Paulus itu apa? Apa yang menggerakkan kehidupannya, apa yang membawa semangat dalam kehidupannya, apa yang memotivasi Rasul Paulus untuk menjalani kehidupannya dan melakukan apa yang ia lakukan adalah Galatia 2 ayat 20. Ini adalah dasar utama kehidupan Paulus, yaitu apa? Dia katakan, hidup yang kuhidupi sekarang kujalani dengan iman Kristus dalam bahasa Inggrisnya. Ya, dia katakan I know live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sekali lagi, I live by the faith of the Son of God. Jadi ia hidup, dikatakan aku Paulus ini sekarang hidup oleh imannya Yesus, oleh iman Kristus yang mengasihi dia. Jadi bukan iman kita, bukan iman Paulus, tapi iman Kristus. Wah, ini adalah satu pemahaman yang begitu luar biasa dalam kehidupan Rasul Paulus.
Saat ini saudara, Rasul Paulus menjalani kehidupannya sebagai seorang yang hidup dalam iman, dalam apa yang sudah diselesaikan Yesus. Itu artinya, apa yang sudah ditebus oleh Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib, itulah yang dihidupinya. Jadi kebenaran Kristus, kesucian Kristus, kemuliaan Kristus, semua apa yang dimiliki Kristus sekarang adalah milik Rasul Paulus. Itu sebabnya dia berkata, sebagaimana aku hidup seperti Kristus, saya pun mau semua orang yang ikut aku melihat cara hidupku, cara bagaimana aku mengajar, dan seterusnya. Kenapa? Karena Yesus adalah sentralnya. Saudara, saya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus adalah seorang yang begitu hebat untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Saya kaget baca ini dalam Kisah Rasul pasal 25 ayat 8, dia berkata begini. Ini siapa itu Paulus? Ini hebat banget. Dia katakan begini, Kisah Rasul 25 ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, ini kata Paulus, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Lihat, ini satu pernyataan yang luar biasa. Paulus tahu dan betul-betul menyadari ia tidak bersalah terhadap hukum Taurat, orang Yahudi, bait Allah, dan terhadap kaisar. Tetapi kemudian dia tahu bahwa hukum Taurat tidak pernah bisa menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Pada saat tak tertentu dia jatuh, dia lemah, dia jatuh, dia lemah sampai dia ketemu dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 3 ayat 6, 7, 8 dan seterusnya, baru dia akan ungkapkan bahwa setelah dia bertemu dengan Yesus, betul-betul dia menganggap semua kehebatannya, semua yang dia bilang tidak bercacat itu sampah. Karena dia tahu kebenaran Kristus adalah kebenaran sempurna yang membuat dia mampu untuk hidup dalam kesempurnaan. Dia menghidupi semua apa yang dikorbankan atau apa yang diberikan Yesus dalam penebusannya di atas kayu salib bagi orang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus dia bersyukur dan dia membahas mengenai kekayaan dalam Kristus, sukacita dalam Kristus, kebenaran dalam Kristus. Itu diangkat oleh Rasul Paulus. Dia memberitakan firman secara utuh. Itulah yang diungkapkan di Galatia. Karena di Galatia orang-orang mulai mencampur, saudara, Injil yang seutuhnya itu dengan tindakan-tindakan hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka bahwa supaya kamu benar-benar merdeka, kamu harus hidup betul-betul di dalam iman. Nah, di mana apa yang kita terima? Waktu kita hidup di dalam iman kepada Kristus secara utuh, maka kita menerima keselamatan yang kita terima sama yakinnya dengan kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Kesehatan sempurna sama juga dengan kita menerima kekayaan Kristus dalam hidup kita, kelimpahan Kristus. Makanya Alkitab berkata Yesus datang bukan pencuri datang membawa mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan waktu kita bersama dengan Yesus, kita menikmati itu secara utuh. Tadinya saya pribadi menganggap kemiskinan itu adalah sesuatu yang wajar. Sama sekali tidak, itu tidak wajar. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus menerima keutuhan Injil, apa yang telah selesai, termasuk kesembuhan di dalamnya. Orang Kristen adalah orang yang sehat diberkati. Nah, ingat waktu saya sampaikan tadi di awal mengenai apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden?
mereka hidup dalam kelimpahan, dalam kesehatan, dalam sukacita roh, jiwa, tubuh mereka. Itulah yang dilakukan Yesus kepada saudara dan saya hari-hari ini. Supaya kita hidup dalam sukacita, damai, sejahtera, kelimpahan, keselamatan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Di masa-masa ini, saudara, inilah kemerdekaan kita yang sesungguhnya, di mana kita hidup dalam iman Kristus. Kita hidup dalam kehidupan Kristus yang sudah dilayakan, sudah dibenarkan, sudah diberkati. Kita sudah menikmati semuanya di dalam Kristus hari ini. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari bukan dengan iman saya, tapi kita taruh iman kita dalam iman Kristus. Dan kita mengukur kehidupan kita dengan kebenaran Kristus. Saat kita berjalan seperti itu, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia sungguh-sungguh merdeka karena ia mengalami iman Kristus yang dioperasikan dalam kehidupannya. Luar biasa. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Jangan campur lagi, saudara, apa yang sudah kita dapatkan dalam Yesus secara utuh dalam kasih karunia. Kita nikmati semua itu. Jangan merasa tertuduh lagi, oh terlalu ekstrim, kamu bilang sembuh, oh kamu bilang kaya, kamu bilang diberkati, terlalu rohani. Tidak, itu adalah sesuatu yang real, itu adalah realita kehidupan orang yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu ini yang sudah memerdekakan kami. Firman ini Bapa, kami berdoa biarlah terus dijabarkan oleh Roh Kudus untuk supaya kami memahami, mengerti, bahkan menghidupi kebenaran ini, bahwa kami menerima apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib secara utuh, roh, jiwa, tubuh kami, sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Itulah yang dilakukan Yesus kepada kami saat ini. Engkau mau kami menikmati segala kemuliaan, sukacita, kekayaan, keselamatan, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa, kami berdoa dan terima kasih atas kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.